Salam sehat. FTSE Global Equity Index Series ya, di announcement ya, rebalancing date Jumat 21 Agustus sampai dengan 18 September 2026, di mana eksekusi di hari Senin tanggal 21 September 2026. Jadi sebuah review ya. Jadi video yang kedua, jadi sebuah review ya, melihat-lihat posisi harga, chart ya, untuk meninggalkan ya data ya before dan after. Jadi sebelum before rebalancing dan after rebalancing, terutama di hari pertama, supaya mengetahui betapa atau seberapa nendang ya, seberapa ngefek rebalancing FTSE Russell ini terhadap naik turunnya harga, terutama saham-saham yang di add kalau ada dan di del di indeks FTSE. Nah, sebelumnya kita melihat ya net sell buy asing ya, di mana 2 hari terakhir net buy-nya cukup lumayan ya. Jadi bursa kita mulai berwarna net buy sell asingnya, di mana 2 hari terakhir di hari Kamis ada net buy asing 733 miliar, kemudian hari Jumat kemarin 992 miliar ya. Dimana karena asing masuk, indeks juga sumringah, dimana hari Kamis naik 1,68%, di hari kedua naik 0,37%, dimana valuasinya juga cukup meningkat di hari Jumat kemarin, yaitu 15,3 triliun ya, plus net buy asing, di mana di sini ada peristiwa rebalancing indeks FTSE. Kemudian kita lihat, nah ini ya, jadi indeks kita selama bulan Agustus itu naik 5,13%, di mana ini kemarin di hari Jumat high-nya di 0,77%, di mana open 0,35%, sempat mau ke titik 0 ya, 0,09%, tetapi ditutup di 0,37%. Posisi indeks di 6.525,690. Nah, itu ya gambaran sekilas. Terus kita coba lihat ya, ini di mana Europe hijau ya, kemudian US hijau, kemudian apalagi nih, nah, kita lihat komoditi aja ya, di mana dolar juga lumayan, ini dolar di 17,665 ya, 17.665 ya, poin 8. Sampai saat ini untuk dolar good news ya, karena menguat, rupiah menguat terhadap dolar. Nah, nikel naik 1,14% dan seterusnya ya, baca sendiri ya. Tin, kopier, terus gold naik ya 1,97 ya. Wih, ini apa ini? CPO juga naik nih. Apa ada hubungannya dengan kebakaran hutan? Kurang tahu juga.
Kowal juga naik ya. Bitcoin naik, Ethereum naik. Itu ya. Itu gambaran sekilas global. Kita menuju ke data. Nah, jadi D ini adalah kode daripada medium ya. Jadi ada large cap, medium cap ya, capital ya. Terus small cap ya. Dimana BSDE ini punya sinar emas ya, itu hanya masuk di indeks Movis. Di FTSE nggak ada. Oh, udah di delete ya, di FTSE di delete dari mid cap. Kemudian dari MSCI juga nggak ada, bukan anggota MSCI. Nah, kita lihat besok punya dampak apa BSDE di del dari indeks FTSE. Kemudian kode F adalah emiten small cap yang dihapus ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang di del dari small cap. Kalau BSD ini tadi dari mid cap. Nah, di mana posisi kemarin SCMA merah 1,8, Semra merah 1,2, MNCN plus 1%, LPKR minus 3%, BBYB 0,8%, PNAF minus 0,8%, BCPR 0%, LPPF 0,3%, dan seterusnya. Ini keadaan valuasi ya. BSDE terus menurun ya. Tapi ini 93 lumayan, tahu naik berapa persen ya ini. Pas 9 ini posisi 9 ya. Nah, ini keadaan net buy dan sell, yang hijau otomatis buy, yang merah sell ya. Dalam bentuk prosentase lokal melawan foreign, domestik dan foreign. Ini adalah hari pertama, rata-rata 5 hari, rata-rata 20 hari, dan rata-rata 60 hari. Ini valuasi ini valuasi free float ya, didapat dari free float dikalikan market cap. Di mana foreign, ini ciri khas grup lipo ya. Foreignnya cukup lumayan, LPKR 48%, entah itu asing atau asing ya. Yang jelas foreign. Kemudian LPPF 58%, malah lebih dari separuh persen asing. Silo 69%. Ini ada 3 grup lipo ya, Silo, LPPF, LPKR ya, yang didel dari indeks FTSE ya. Cukup banyak juga ya. Terus free floatnya ini ada 8%, jelas mungkin ini salah satu alasan, tapi ya valuasinya nggak mencukupi. Silo ini kemarin nggak nyampe 200 juta ya, karena ini 2,7 miliar ya. Nggak sampai 200 juta, bayangkan valuasinya. Kita masuk 10 juta aja terasa ya. Itu makanya kalau kita rekom saham-saham lot tipis sangat berbahaya ya. Karena apa? Ya misal valuasi cuma 184 juta yang masuk, kita misalnya ada yang rekom
grupnya itu ada 1000 orang, beli semua silo, ya. Perang antar retail kalau gitu. Sebenarnya lihat aja ya, karena free floatnya kan 8%, jadi saham banyak dikuasai oleh emiten ya, atau ya emiten ya, karena ini free float kan 8%, atau terafiliasi dengan emiten ya. Nah, ini adalah free floatnya, BSD 19%, SCMA 12%, termasuk sedikit ya, karena syarat free float akan dinaikkan menjadi 15%. Semra 48%, MNCN 47%, LPKR 38%, BBYB 48%, PNLF 32%, 25% itu BJBR, LPPF 47%, BTPS 30%. Nah, kita ingin valuasi, ingin tahu ya, untuk ya sekedar tahu ya, bahwa valuasi dari emiten yang di del dari rebalancing FTSE itu berapa ya. Ini average valuasi selama 3 bulan ya. BSDE 11,7 miliar, SCMA 9,7 miliar, Semra, MNCN, LPKR, BBYB, PNLF, BJBR, LPPF, Silo, dan BTPS 3,1 miliar. Itu valuasi ya. Nah, ini posisi chart ya, di mana MA20 di atas MA10 dan MA5. Nah, ini market cap-nya 13,4 triliun untuk BSDE, SCMA 13,7 triliun ya. Semra, MNCN, LPKR, BBYB, PNLF 7,5 triliun, BJBR, LPPF 3,6 triliun. Nah, Silo yang lumayan 29,9 triliun, sedangkan BTPS 7,5 triliun. Ya, tidak ada, termasuk ini emiten tua semua ya, jadi di atas tahun 2020 ya, disclaimer on ya, jadi tidak ada yang penghuni baru atau yang di delete itu rata-rata saham lama ya, mungkin tidak sesuai dengan yang sekarang kan, data center ya, terus teknologi, telekomunikasi ya, terus mungkin ada kaitan dengan MBG, tapi yang jelas telekomunikasi lagi on fire, data center juga lagi on fire, maybe properti juga ya, properti. Nah, itu datanya. Jadi intinya kita posisi ini before ya. Nah, kita besok Senin afternya. Kita coba lihat data chartnya ya, biar terasa apa bagi kaum bagi kaum TA, technical analysis, melihat chart itu ya suatu keharusan. Kita pakai chart ini aja. Nah, ini BPNI ya, BPNI cakep nih, Bank Negara Indonesia. Nah, kita lihat BSDE ya, chartnya sebetulnya udah mulai bagus, tapi sayang bikin pola bendera ini ya. Chartnya bagus sekali nih. Jadi tunggu pullback, buy, tapi saya sarankan jangan menentang asing ya. Untuk saat ini ya. Suatu saat mungkin kita akan menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi untuk saat ini MSCI bersabda
IHSG melorot ya. BSDE, kemudian SCMA ya, SMA juga bagus, tapi ada sentimen negatif ini ya, mungkin agak berpengaruh. Semra, tapi ingat ya, indeks FTSE ini tidak senendang MSCI ya. Kalau SMI udah del bener, jarang yang bisa melawan gujuran asing ya. Tapi kalau FTSE mungkin asingnya porsinya beda dengan MSCI, jadi agak berdampaknya secara level 2 atau bahkan level 3 dibanding dengan MSCI dan LQ45. Jadi LQ45 sama FTSE itu kayaknya sih imbang ya, tapi cenderung kuat FTSE ya. Nomor 3 baru IHSG. Ini Sumarekon ya, SCMA, MNCN punyanya HT Group, ini juga udah mulai mengadakan perlawanan tapi kena sentimen negatif. LPKR juga demikian, Lipo Group ya, tapi itu kebetulan saya garis-garis ini, mudah-mudahan garisnya betul, belum bisa menembus support ya. Pola apa ini, symmetrical triangle apa, ascending descending, ascending ya, itu mencoba break tapi kena sentimen negatif. BBYB ya, PNLF ini sebetulnya sahamnya terkenal dengan apa itu, LKH ya, LPPF ini, PNLF, LPPF, PNLF. BJBR ini Bank Jawa Barat ya, kurang menarik. BJBR, LPPF ya, ini sebetulnya sudah breakout dari support, tetapi bad news datang lagi. Tadi LPPF, kemudian Silo ya, Silo, BTPS itu ya. Itu chart secara singkat, saya tidak membuat support resisten, nggak nganalisa ya, saya bukan analis. Jadi intinya saya tinggalkan data, bisa di reset, efek dari rebalancing, khususnya yang ini rebalancing indeks FTSE ya. Itu cukup ya, salam sehat.